Saya sampaikan bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, hendaklah sebelum bencana-bencana besar itu terjadi, dia adalah orang yang paling rajin berdoa kepada Allah. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu. Ustaz Zulkifli pendusta, tanya-tanya tahun ini aman-aman saja. Lihat tahun ini sangat berat ujian yang akan kita alami bersama-sama. Dan ini bukan baru saja, sedunia Pak. Sedunia akan mengalami ujian-ujian, bencana-bencana besar, petaka-petaka, peperangan yang hebat-hebat. Pernah enggak dengar beberapa kisah nyata, dan sekarang ini beberapa kejadian nyata terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji kita Allah Rabb yang menciptakan kita, ilah satu-satunya yang kita sembah, kepadanya kita seluruhnya akan kembali. Kita bersyukur atas segala nikmatnya. Walau ujian yang hari ini berat kita rasakan, tetapi nikmatnya tidak akan bisa terhitung, dan tidak ada apa-apanya ujian dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam mesti kita bacakan karena Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah dan sampaikanlah untuknya salam. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, senantiasa ceramah saya menyampaikan kepada kita semua di berbagai provinsi dan melalui media sosial yang ada. Saya sampaikan bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah. Dalam ceramah-ceramah saya, salah satu di antara kajian saya adalah persiapan dan amalan-amalan di akhir zaman. Mudah-mudahan ada yang membuka YouTube dan mendengarkan kajian saya tersebut. Persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini tahunnya kita memanen iman kita selama ini. Maksudnya Pak Ustaz? Maksudnya siapa yang sebelumnya imannya sudah bagus, imannya sudah terbentuk dan kuat, amal solehnya sudah memadai, amal solehnya sudah banyak, sekarang buahnya. Saat ujian begitu berlapis-lapis ketahuan, ternyata ibarat batang pohon, walaupun badai datang, dihantam oleh mobil, ditabrak oleh motor, datang banjir, karena pohonnya sudah besar, akarnya sudah menghunjam dalam ke perut bumi, maka dia tidak akan bergerak dari tempatnya. Dia tidak akan tumbang, dia tidak akan lapuk, dia tidak akan patah, dan bahkan daunnya, rantingnya tetap berdaun. Buahnya tetap akan menghasilkan. Seperti Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, surat Ibrahim di ayat yang ke-22, 23, 24, bahwa orang yang batang pohonnya kuat, akarnya menjulang, akarnya menghujam ke dalam perut bumi, sementara ke atas mencakar langit, kokoh. Kelihatan sekarang orang-orang yang sebelumnya rajin ngaji, orang-orang yang sebelumnya kuat ibadah, orang-orang yang sebelumnya banyak menuntut ilmu, orang-orang yang sebelumnya banyak berinfak, bersedekah, hari ini dan tahun ini dia akan panen. Tapi akan ketahuan juga tahun ini
Akan ketahuan juga siapa orang yang selama ini malas ngaji, tidak rakus dengan ilmu, jauh dari masjid, tidak akrab dengan sajadah, agak kurang hangat dengan Al-Quran, bibirnya sepi daripada zikir, dan bakhil, pelit berinfak bersedekah. Ketahuan tidak ini nanti. Lihat saja Pak, akan banyak yang goyang, tidak sanggup lagi bertahan sampai pagi beriman. Karena hebatnya tekanan dan ujian, sorenya dia sudah hilang dari imannya. Sorenya ada iman, saking hebatnya ujian dan tempaan, di besok paginya dia sudah kehilangan imannya. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, kata Rasulullah. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pada masa itu kata Rasulullah, sorenya masih ada iman, besok paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh umat ini di akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, Oktober 2019, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, siapa namanya Pak? Xi Jinping, ketika memperingati hari kenegaraan, acara nasional, memparadekan militernya, senjatanya, dan lalu apa katanya? Tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang sanggup mengguncang Cina. Ini pernyataan penuh dengan kesombongan. Kakak beradiklah dengan pernyataan Firaun, ana rabbukumul a'la. Tidak ada yang sanggup melebihi saya. Tidak ada yang lebih hebat dari saya, lebih kuat dari saya, lebih terhormat dari saya. Ana rabbukumul a'la. Dan Allah hinakan si Firaun. Tidak berapa lama Allah bayar tunai semua. Hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Lebih 44 hari daratan Republik Rakyat Tiongkok diguyur oleh hujan yang sangat lebat tidak putus-putus. Lebih dari setengah daratan Republik Rakyat Tiongkok tenggelam sampai ke tingkat 4 meter. Tiap hari kita bisa mengikuti berita-beritanya. Betapa mengerikan kondisi sekarang. Bukan hanya banjir, gempa juga, longsor juga, gunung meletus juga. Ke atas, angin badai puting beliung, salju sebesar-besar bola pingpong. Kemudian storm yang sangat mengerikan, kebakaran. Masya Allah, unik sekali, di bawah banjir, di atas panas. Ini adalah kejadian yang sangat aneh di daratan Tiongkok. Itu baru alam yang bergerak. Belum lagi daripada pasukan Allah yang bernama virus. Sekarang berbagai macam virus juga bermunculan dan berpotensi pandemi. Ini juga sudah muncul penyakit virus yang dulu pernah menghabiskan 50 juta warga Eropa, muncul di Mongolia, Cina hari ini. Flu babi baru, jenis baru yang berkolaborasi ketiga kekuatan virus yang sebelumnya tidak seperti itu, muncul pula sekarang. Entah apa yang mau dihadapi oleh mereka. Bencana alam belum selesai, virus juga semakin banyak dan semakin menggila. Kemudian ditambah mereka saat ini sedang berhadapan dengan banyak negara yang siap-siap perang melawan Cina. Yang mana yang mau mereka selesaikan? Hancur mereka. Internal PKT, Partai Komunis Tiongkok, sekarang ini sedang perebutan kekuasaan untuk lengser-melengsarkan, bahkan sampai ketika akan habis menghabisi. Dahsyat sekali. Sudahlah, inilah dia. Ketika yang dia mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengguncang Cina, maka Allah guncang dia dengan perkara-perkara remeh dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya berdampak ke kita. Ini masalahnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini berdampak kepada kita. Kenapa? Apa yang saya sampaikan 2-3 tahun yang lalu, wahai Bapak, Ibu, kelangkaan pakan yang menyebabkan orang akan mengalami kelaparan yang berat di seluruh dunia nanti. Banyak aktivitas tidak berjalan, kebun-kebun telantar, pertanian dan peternakan akhirnya rusak dan hancur, tidak bisa dipanen. Ditambah dengan bencana alam, maka hari ini menegangkan 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia tidak berani lagi mengekspor biji-bijiannya karena dipertahankan untuk internal negara tersebut. Indonesia selama ini 64% mengandalkan satu-satunya impor dari Cina, dan Cina hari ini tidak bisa lagi memproduksi karena mereka sibuk menghadapi bencana, menghadapi petaka, menghadapi virus, dan menghadapi persiapan perang.
ditambah rakyatnya makin sengsara sekarang ini, maka tidak ada lagi yang bisa kita impor. Duit juga nggak ada, kita terbelit utang yang hebat. Laut Cina Selatan sedang menggelegar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini, Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, isbiru. Ini sabda Rasulullah, isbiru. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Senjata kalian pada masa itu, kata Rasulullah, di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian, terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang kalian jalani lebih buruk daripada yang telah kalian lalui. Hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani. Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali ismiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah, yang tidak sabar pada masa itu, kata Rasulullah, banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu hanya satu, isbiru, bersabarlah. Maka saya katakan tadi, ini panen. Yang sebelumnya masih agak nanggung-nanggung, maka besok dia akan hanyut karena begitu kuatnya banjir yang banjir erosi akidah yang menghantam. Ibarat tsunami, kelasnya udah kelas kayak tsunami Aceh, begitu tinggi dan kuat. Ibarat badai ini, badai topan yang paling mengerikan. Kalau pegangannya nggak kuat, kalau seandainya pondasinya tidak kokoh, maka dia akan hanyut, dia akan terbawa arus, dia akan terbawa terbang oleh beratnya ujian. Ustaz, apakah setelah mendengarkan ceramah ini, dalam 1-2 bulan ini anggaplah begitu dulu, karena ada juga desas-desus yang mengatakan November adalah start kita menghadapi segala keberat-beratnya petaka dan musibah-musibah besar. Perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana lebih hebat, dan kejadian-kejadian mengerikan, kelaparan di mana-mana. Bagaimana? Masih sempatkah kami mempersiapkan diri agar kami kokoh di hari-hari solid itu? Minggu depan saja, kalau kita mulai dari sekarang, maka insya Allah tidak ada yang terlambat. Yang susah itu, Pak, yang nggak mulai-mulai. Ini yang paling susah. Nganggap masih aman. Alah, besok-besok lo dikaji. Karena jalan kini dulu, Pak. Kalau begitu prinsipnya, maka pas hari A dia akan kaget, karena Allah berfirman tentang petaka yang hebat itu datangnya kepada kita baghtatan. Apa? Baghtatan. Apa arti baghtatan? Sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, langsung dengan kadar yang dahsyat. Ibarat samui, Pak. Semut kalau berjalan di tangan Bapak, embuslah. Tidak akan bisa. Ya, kalau seandainya hanya ditiup. Tapi coba kalau dengan mantul, langsung dia langsung tercampak. Atau mungkin kita begini kan, langsung tercampak. Ibaratnya ujian yang akan dihadapkan kepada kita tuh seperti itu kelasnya, bukan kelas. Kalau begitu kita mungkin masih mampu menahan diri. Tapi kalau sudah begini, ibarat semut, seberapalah kekuatan semut, pasti tercampak, betul tidak? Namun bagi yang mungkin merasa baru mendengar kajian ini malam ini, dan mulai malam ini juga dia langsung serius, malamnya dia paksakan diri bangun jam 4, setengah 4 dia sudah bangun. Ngapain? Tahajud. Biasanya bangun untuk pipis doang, bangun hanya untuk buang air. Sekarang enggak, memang tahajud. Walaupun mengantuk dia lawan. Habis itu subuh dia paksakan berjemaah ke masjid. Kemudian dia lawan kantuknya, dia tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, dan dia laksanakan zikir di antara waktu itu. Kemudian setelah matahari terbit, lewatkan 15 menit, langsung dia sholat sunat 2 rakaat demi mendapatkan pahala umroh dan pahala haji secara penuh. Setelah itu baru dia keluar rumah. Di rumah dia incar-incar waktu duha. Pokoknya hari-hari sambil memperbanyak doa. Setiap selesai amal ibadah tertentu dia doa. Habis tahajud dia doa.
Habis subuh dia doa, habis zikir dia doa, habis duha dia doa, habis salat sunnah rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah dia berdoa, habis baca Quran dia berdoa, habis berinfak dia berdoa, berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyukthirid du'a inda ar-rakha. Siapa saja orang yang ketika masa-masa genting darurat terjadi, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Saat itu juga Allah selamatkan dia, saat itu juga Allah tolong dia. Siapa yang suka doanya sekali berdoa langsung Allah kabulkan, kata Rasulullah. Maka hendaklah sebelum bencana-bencana besar itu terjadi, dia adalah orang yang paling rajin berdoa kepada Allah. Jadi Pak, berdoa kepada Allah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Beramal dulu baru berdoa. Habis sholat berdoa, habis baca Quran berdoa, habis tahajud berdoa, habis duha berdoa, habis puasa Senin Kamis ya menjelang berbuka doa, habis berinfak berdoa. Pokoknya setelah beramal soleh berdoa. Beda dengan orang munafik. Habis salat assalamualaikum cigin lari langsung. Dia tidak fokus untuk zikir dan tidak berdoa. Qalilan ma yadhkurun, sedikit sekali mereka berzikir. Kalau kita tidak, kita perbanyakkan doa. Nanti pas ketika petaka besar terjadi, buruk yang tadi sabui, gampo gadang terjadi pada kota kita Pekanbaru, tabalah kota Pekanbaru. Saat ini kita butuh pertolongan Allah. Kita berdoa, ya Allah selamatkan kami sekeluarga. Allah punya banyak macam cara dan mudah bagi Allah menyelamatkan sekeluarga kita. Kenapa? Karena sebelum bencana besar itu terjadi, kita adalah orang yang kuat beribadah dan rajin berdoa. Inilah hadis Nabi tadi, man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karibi falyuksirid du'a 'inda ar-raqa. Barang siapa senang dia dikabulkan doanya ketika sedang emergensi dan darurat yang bisa menghabiskan nyawa, saat itu sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Siapa yang senang dibegitukan oleh Allah, hendaklah dia memperbanyak amal dan langsung berdoa setelah itu. Itu kuncinya Pak. Ustaz, 2 bulan 3 bulan ini apakah kami terlambat? Tidak, kata saya katakan tidak. Walaupun 1 minggu lagi tidak terlambat, cuma jangan mengulur-ulur waktu. Saya khawatir Bapak Ibu, kebiasaan mengulur waktu ternyata penyebab orang banyak menyesal. Cibo kalau den dulu memperbanyak amal, cibo kalau den dulu banyak berinfak, cibo kalau den dulu banyak beramal soleh, banyak berdoa. Coba kalau saya. Akhirnya orang-orang ini menyesal. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai, ini tentang pengantar kita bahwa apa yang akan kita hadapi tidaklah akan lebih ringan daripada sebelumnya. Bapak Ibu mungkin berharap tahun baru Hijriah ini akan lebih enak. Maaf ya Pak ya, Ibu, agak terpaksa saya menyampaikan tidak akan lebih baik Pak. Bu, Ibu, tidak akan lebih baik kan kita hadapi kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana. Dan ini berat. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu. Saya sempat ngaji lagi di daerah Pekanbaru, sekarang terjadi. Apa yang saya sampaikan sekarang, insya Allah tahun ini akan terjadi Pak. Serentak di mana-mana, perang. Yobana parang melemparkan rudal, memang tembak-tembakan pakai komputer, pakai teknologi canggih. Banyak negara dan kota-kota yang akan hancur. Di samping dengan bencana-bencana alam, serentak terjadi krisis, kelaparan, ekonomi hancur dan sebagainya. Dan ini berdampak berat kepada kita. Wallahi, sungguh demi Allah, yang paling berat menjalani ujian inilah orang-orang yang tinggal di kota-kota. Saya sebenarnya tidak mau menyampaikan ini kayak menakutin orang. Ambo ingin kamu saji untuk tandang hati ambo. Kau sudah dengan ustaz kau mengaji kacau hatimu gini. Saya menyampaikan agar kita siap-siap. Persiapan terbaik itu adalah iman, amal soleh, doa, dan berbungkuskan sabar, bermodalkan sabar. Nah, ada yang lain.
Rasulullah bersabda, di akhir zaman hujan akan mendatangkan bencana-bencana. Hari inilah dia kejadiannya, Pak. Bencana-bencana di Tiongkok, bencana-bencana di India, ini dari hujan ya. Bencana-bencana di Jepang, bencana-bencana di Vietnam, ini banjir semua. Bencana-bencana di negara Eropa, banjir. Hujan datang ternyata bukan membawa rahmat tapi membawa musibah, kata Rasulullah. Juga Rasulullah pula yang bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalian semua pada masa itu akan menemukan banyaknya haraj, wa kathural haraj. Pada masa itu, kata Rasulullah, sebanyak sekali haraj. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, bunuh-bunuhan, perang di mana-mana. Dan Rasul juga bersabda, orang-orang yang punya duit, yang gajinya tinggi, uangnya itu hampir-hampir tidak berharga untuk dapat membeli makanan-makanan pokok. Tak lama lagi kita akan merasakan, karena langka makanan pokok, akhirnya duit yang banyak pun tidak berharga, Pak. Karena harga makanan pokok akan mahal, sulit didapat, duit yang banyak akan dicampakkan orang. Bagi orang lebih penting dia makanan daripada duit. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu emas akan sangat mahal harganya. Sekarang bagaimana harga emas? Sekarang bagaimana harga emas? Sepanjang sejarah umur bumi ini ada, kali ini harga emas ada pada puncaknya. 2 tahun yang lalu, PAS, mana ketua PAS? Ini beliau, pemuda akhir zaman untuk Pekanbaru dan Riau, yang sudah membuat cabang di mana-mana. Dulu dengarkan ceramah saya, beliau dari awal menyimak ini. Wahai Bapak Ibu, saya mengatakan sejak 2018, saya sampaikan, Bu, kalau ada uang, Pak, kalau ada uang jangan ditabung, baiknya segera belikan emas dari sekarang. Itu sampaian saya, Pak. Insya Allah emas akan mahal nanti. Insya Allah emas akan sampai pada harga yang dimana kita saat itu menyesal karena kita dalam menabung dalam bentuk angka-angka digital. Ini menyesal kita, Pak. Beli emas, kan saya katakan. Bu, ada uang sedikit, belilah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Itu 2018 saya sampaikan. Kalau terlalu berat, nggak apa-apa. Bu, ada duit sedikit, Pak, ada tabungan, ambil, emaskan, walaupun hanya 1 gram, 2 gram. Kalau 1 kilo, 2 kilo keberatan, udah nggak apa-apa, 1 gram, 2 gram. Ada uang lebih-lebih sedikit, belikan 1 gram, 2 gram. Berbentuk emas batangan silakan, berbentuk emas murni logam, koin silakan, berbentuk perhiasan silakan. Yang penting menabung dalam bentuk emas. Tapi sekarang, Pak, mau beli, harga emas sudah membumbung tinggi. Mau menjual, nggak dijual, yang lado habis. Apa lagi yang mau dijual? Maka siapa yang menabung dululah yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Di Indonesia, kalau tidak menggeliat dari sekarang, kalau masih seperti ini kondisinya, maka Indonesia pasti resesi. Kalau sudah demikian, maka tamatlah kita. Tapi kita punya Allah yang mengatakan tamatlah kita itu cukuplah orang kafir saja yang tidak punya Allah, yang nggak ngerti bagaimana Allah. Orang komunis saja yang mengatakan tamatlah kita. Kalau kita tidak, masih ada Allah kau. Karena keyakinan kita, dan ini yang mau saya sampaikan malam ini, keyakinan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak, Pak? Saya bertanya, tolong dijawab, Ibu. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak? Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya, Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa oksigen bisa hidup tidak? Sejarah telah menceritakan, Al-Quran mengibadikan kisah itu. Ketiga, pertanyaan ketiga, selama di dalam perut ikan Nabi Yunus ada makanan tidak? Kalau makanan nggak ada, minimal minuman. Ada air minum nggak di dalam perut ikan itu? Pertanyaan yang keempat, hidup nggak Nabi Yunus tanpa makan, tanpa minum selama 40 hari 40 malam? Hidup. Tercatat dalam sejarah, dibuktikan, Al-Quran menceritakannya. Kemudian pertanyaan saya yang kelima, selama di dalam perut ikan itu, apakah ada cahaya yang bisa dilihat oleh Nabi Yunus kemana-mana?
Tidak ada. Lalu apakah aktivitas Yunus dalam berzikir, beribadah kepada Allah terhenti dalam masa kegelapan tanpa ada makanan, tanpa ada udara itu? Tidak. Ini dia kuncinya. Maka wahai Bapak Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan di kedalaman laut yang sangat dalam, di kerendahan yang paling rendah, tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, tanpa cahaya, hidup. Dan siapa yang beri Nabi Yunus hidup? Lihat itu. Ini pelajaran bagi kita. Sekeras apapun juga bencana ke depan yang akan kita hadapi, sehingga kita sulit mencari makan, sehingga kita tidak bisa keluar kemana-mana seperti Nabi Yunus tidak bisa keluar dari perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ternyata Nabi Yunus diizinkan Allah tetap bertahan hidup. Andalan Nabi Yunus apa ketika itu? Jawab apa? Andalan Nabi Yunus, laula an kana minal musabbihin. Kalaulah bukan Nabi Yunus itu termasuk orang yang sebelumnya beriman dan beramal soleh, banyak berzikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi ternyata yang menolong Nabi Yunus dalam perut ikan iman sebelumnya, amal soleh sebelumnya, dan rajinnya dia berzikir ketika masih hidup di dunia. Ketika dalam perut ikan, di situ dia melanjutkan zikir spesial, dan zikir ini wajib Bapak Ibu rutinkan di masa-masa pahit ke depan, di masa-masa berat ke depan. Berzikirlah dengan zikirnya Nabi Yunus ini. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi syai'in. Saudara-saudara, maukah saudara saya ajarkan satu amalan? Ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Ya, dan jawaban sahabat persis macam Bapak barusan. Qalu bala. Mau, kata para sahabat. Kayak Bapak spontan Bapak jawab kan? Padahal tadi itu saya menerjemahkan hadis Nabi. Bapak pikir saya yang bertanya pada Bapak. Bapak menjawab spontan seperti para sahabat juga menjawab pada Rasulullah. Ala unabbiukum bi syai'in idza nazala bi ahadin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya summa da'a illa furija anhu. Tidak seorang pun di antara kalian ketika datang bencana yang sangat mengancam nyawanya, menghancurkan hidupnya, petaka dan musibah yang hebat dan dahsyat yang bisa menyelesaikan dan menamatkan segala-galanya, saat dia itu datang, maka dia mengamalkan amalan ini, Allah langsung akan bebaskan dia, Allah langsung akan selamatkan dia. Mau tidak saudara-saudara saya ajarkan amalan ini, kata Rasul kepada para sahabatnya. Jawaban para sahabat, qalu bala. Jawaban mereka, mau. Ini jawaban para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, yang harus kalian amalkan nggak susah kok, nggak berat kok. Perbanyak saja membaca doa dan zikirnya Dhunnun. Dhunnun ini sepakat seluruh ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah menyebutkan yang dimaksud dengan Dhunnun oleh Rasulullah adalah Dhunnun yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Yunus. Doanya Dhunnun atau doanya Nabi Yunus yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan. Ini harus kalian baca banyak-banyak. Sebanyak Nabi Yunus membaca doa dan zikir itu dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam, dalam gelap gulita, tanpa makanan, tanpa minum, tanpa udara, tanpa tahu tempat keluar. Dia baca doa ini, Allah selamatkan dia, Allah jaga nyawanya, Allah pertahankan hidupnya, Allah jadikan jantungnya tetap berdegup, tetap berdetak, Allah jadikan sirkulasi udaranya seolah tetap ada dalam perut ikan, sementara dia sudah terbungkus total berkat amalan imannya dan bacaan zikir ini. Apa bacaannya? Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Ayo kita baca sama-sama. Subhanaka la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu
minadh dhalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca terus illa furija anhu. Orang yang membaca ini terus menerus, furija anhu, dilepaskan dia dari masalahnya, dibebaskan dia dari himpitannya, diringankan dia dari bebannya, diselamatkan dia dari bencana yang sedang menghantam dirinya, kehidupannya. Illa furija anhu. Baca ini Pak, banyak-banyak. Bara banyaknya Ustaz, sabara banyak taluk sampai berusaha muncung Pak baca. Berapa banyak? Berapa sanggup? Bapak Ibu yang kami muliakan, saya pernah waktu di Malaysia difitnah, sedang ceramah difitnah, lalu datang petugas kepolisian, ditangkap, dimasukkan ke penjara 1 malam Pak. Jemaah saya menangis ya di Malaysia. Kemudian saya panik. Saya tidak panik, saya tahu saya tidak bersalah, tapi saya yakin ini adalah cara Allah mengingatkan saya bahwa saya punya dosa juga. Maka sepanjang perjalanan saya, sepanjang keberadaan saya di dalam tangsi apa? Di dalam kandang stumbin. Ya itu. Saya tidak mau putus dari membaca ini. Masya Allah Pak, apa yang terjadi? Kemarin bengis-bengis polisi itu, pagi harinya udah ramah-ramah muka mereka, sudah santun-santun wajah mereka. Mereka keluarkan kita, ya, mereka sudah memberikan bentuk penghargaan, pemuliaan kepada kita. Mereka minta maaf, lalu kita pun dibawa kembali keluar. Waktu saya mengalami teror, ya, sampai masuk ke Mabeskrim, masih ingat Bapak? Kamis tanggal 16 Desember 2017. Kasusnya adalah saya menceritakan tentang sepak terjang Cina yang akan mengapakan Indonesia ke depan. Dianggap saya memfitnah, padahal yang saya sampaikan sesuai dengan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di televisi. Saya sampaikan itu saja, tapi karena Ustadz yang nyampaikan, enaknya aja Ustadz mau diteror. Saya pun ditangkap, diusut, rencananya mau dijebloskan. Hanya dalam 2-3 hari langsung statusnya sebagai tersangka. Cepat betul. Saya berangkat terbangnya malah dari Pekanbaru. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya putuskan semua hubungan dan ketergantungan saya pada makhluk. Saya baca aja doa yang tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya dalam sehari semalam Pak, lebih 200 pengacara tingkat nasional, pengacara profesional, bahkan pengacara kelas dunia merapat langsung sukarela mendaftar dan untuk ingin menjadi pengacara saya. Dan ketika saya masuk ke Bareskrim Pak, berlapis pengacara di luar, bukan lagi orang yang datang. Kalau orang datang berbus-bus Pak, dari Bandung, dari Bogor, berbus-bus orang datang. Dari mana Allah mendatangkan mereka? Dari mana-mana saja. Kenapa Allah mendatangkan mereka? Karena saya melepaskan harapan gantungan pada mereka semua, termasuk pengacara, penasihat jenderal yang saya kenal. Saya tidak peduli semuanya. Saya hanya tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saya baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenyataan Pak, illa furija anhu, Allah bebaskan saya. Allah selamatkan saya. Allah lepaskan fitnah yang ada di pundak saya. Allah lepaskan saya dan Allah lindungi saya. Dan ini terbukti berulang-ulang. Wahai hamba-hamba Allah, ke depan ujian kita berat. Ke depan ujian kita berat. Dalam ujian berat ini jangan lupa yang diajarkan Rasulullah SAW dan yang saya bacakan barusan. Kita ambil pelajaran dari Nabi Yunus. Nabi Yunus sekali lagi, jangankan mencari nafkah, keluar aja nggak bisa dari perut ikan. Jangankan untuk dimakan minum, udara aja nggak ada, kan begitu. Ternyata dia bisa bertahan hidup. Yang menghidupkan siapa? Allah. Kenapa bisa? Kata Rasulullah, karena dia baca itu tadi. Baca itu Pak.
Tapi tentu saja Bapak Ibu, bacaan ini hanya berguna untuk orang yang beriman, untuk orang yang sebelumnya memang orang baik-baik, orang soleh, ya, orang yang taat-taat. Nah, kalau begitu Ustaz, untuk orang mencegah hak mudi kami ko bah. Ya. Untuk orang yang tambah menanggung mudi kami ko bah Ustaz, kami baca tu le kami empan tu. Biku kami baca tagang sih kami le mati. Kan meleset gaji Ustaz tu, hendak ngaji pun nama meleset. Ya. Yakin Bapak perlu, walaupun Bapak anggaplah Bapak baru saja hijrah, anggaplah Bapak baru saja taubat nasuha, ya. Baru 2-3 hari Bapak taubat nasuha terjadi bencana besar, tapi Bapak sudah punya keyakinan, kok kematian ambo memang lama ambo sampai di situ. Ya, kok katuti usia ambo memanglah aja lah ambo sampai di situ kan mengalih. Tapi selagi menurut Allah masih hidup, ambo yakin Allah akan jago ambo, Allah akan tolong ambo. Berseminang boleh dah bagus Pak. Hah? Ada teman-teman dong dah, orang galak ini satu galak ini galaknya dah tahu dah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, selagi yakin umur saya masih ada, kalau masih ada, bacaan ini bermanfaat, bacaan zikir ini bermanfaat. Kalau Bapak nggak ada yang mau dimakan, saking paniknya hidup di dunia, nggak ada lagi pakan, nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi, Bapak jangan ragu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengenyangkan perut kita tanpa makanan. Dan bagi Allah itu gampang sekali. Syaratnya ada, yakin. Kita harus yakin. Ana inda zanni abdi bi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis ini hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung kepada keyakinan hamba kepada saya, kata Allah. Kalau dia yakin saya akan lindungi dia, saya lindungi. Kalau dia yakin saya akan jaga dia, saya jaga. Kalau dia yakin bahwa saya akan pelihara dia, saya akan selamatkan dia, saya akan beri dia rezeki, saya selamatkan dia, saya kasih dia rezeki. Syaratnya kita yakin pada Allah. Dan dalam yakin itu ada doa, dalam yakin itu ada tawakal, dalam yakin itu ada usaha. Maka yakin kita bersambung kepada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ketika kamu sudah berkehendak, saat itu Allah juga berkehendak. Apa kehendak kita? Selamatkan aku ya Allah. Kalau minta selamat, awak pun, kita pun harus di waktu yang sama cari selamat. Allah akan bantu kita selamat. Gampu kadang selamatkan ambo ya Allah. Jiwa di dalam gedung je baru. Larilah keluar, minta selamat pada Allah, tapi tetap cari jalan keluar. Gedung terbakar, selamatkan ambo ya Allah. Ya narukuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah engkau dingin dan sejuk. Baca berulang-ulang, ya naru amui terbakar wang. Janganlah kayak gitu ya Pak ya. Minta selamat adalah cari jalan selamatnya. Minta rezeki, cari jalan rezekinya. Sisanya berhasil atau tidak baru serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan yakin dan tawakal. Tawakal dan yakin. Baik. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan kajian saya ini, sudah terbayanglah insya Allah ya Bapak Ibu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Terus yang kedua, saya ambil tamsilan yang kedua. Bapak Ibu masih ingatkan kisah 3 orang lelaki di zaman Bani Israel, laki-laki yang saleh, laki-laki yang taat, ahli ibadah, ahli amal, laki-laki yang sedikit berbekalkan ilmu agama, cukuplah. Mereka terkurung di dalam perut gua yang punya pintu kecil. Ketika hujan datang, mereka masuk tanpa ada janjian. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Setelah 3 orang ini masuk, tiba-tiba batu di atas bukit menggelinding dan tepat jatuh di depan pintu gua yang kecil. Dan batu itu begitu besar. Jangankan untuk 3 orang, 30 orang saja didorong nggak akan bisa. Besar sekali. Masih ingat Bapak Ibu kisah ini? Ini juga hadis yang sahih, bukan kisah dongeng. Ya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ketiga orang ini bertawassul mereka kepada Allah dengan cara berdoa, menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan dulu. Ini pelajaran kita, Bu.
Ibu ke depan mungkin menghadapi masa-masa kritis dan krisis, Pak, maka kita boleh bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ketika orang ini yang satu bertawassul, ya Allah, dulu aku punya ibu yang sudah tua, aku berkhidmat semasa hidupnya, aku tidak peduli apa kata orang, kemana-mana ibuku ku gendong. Tak gendong kemana-mana, ibunya digendong kemana, diservis betul, makannya, minumnya, pakaiannya, semuanya diservis. Dan orang-orang melihat siang malam anak muda ini begitu santun pada ibunya. Ibu itu sekarang sudah meninggal dunia. Ya Allah, jika amalan ini engkau sukai, engkau ridha dengan amalanku itu, jadikanlah amalan itu pada hari ini sebagai asbab engkau tolong hamba ya Allah. Bukakanlah pintu gua ini agar kami bisa keluar. Batu yang sebegitu besar, eskapator pun kalau suruh untuk menggerakkan takkan bergerak itu, Pak. Bergerak dia, tapi ya lunta buka lagi, tangan saja baru bisa keluar. Lah nampak cahaya dari luar, cahaya dari luar itu sudah nampak, tapi belum bisa keluar lagi seluruh tubuh. Yang kedua, bertawassul juga dengan amal solehnya. Ini pelajaran bagi kita nih, pelajaran bahwa bertawassul dengan amal soleh benar dalam akidah kita, benar dalam syariat Islam. Yang kedua, berdoa, ya Allah, dulu hamba tertarik kepada seorang wanita, hamba mengajaknya berzina. Dia dalam keadaan sempit dan sulit, dia memberikan syarat agar hamba memberikan kepadanya harta yang cukup. Hamba cari itu ya Allah dengan susah payah, dengan cara-cara yang baik. Setelah terkumpul, batin hamba berperang untuk meneruskan atau tidak, tapi nafsu hamba begitu kuat, hamba akhirnya dikalah oleh nafsu hamba. Hamba pun serahkan uang itu semua, harta itu seluruhnya kepadanya. Ketika dia sudah ada di dalam kekuasaan hamba, dia mengingatkan saya, takutlah engkau kepada Allah. Saya langsung bergetar, ya Allah, saya langsung menangis dan saya menyesal saya sebodoh ini. Lalu saya tinggalkan wanita itu, saya tinggalkan harta yang ada di tangannya, saya berikan kepadanya, dan saya menangis dan menangis. Kaum muslimin akan memuliakan, bila ini engkau ridhoi, bila ini engkau cintai, ya Allah ya Rabb, jadikanlah hamba selamat daripada batu yang menyumbat pintu gua ini. Bergerak lagi, bergerak, tapi sayang, ibaratnya baru sampai paut bisa keluar baru. Tadi tangan, sekarang lah sampai paut, lalu bisa keluar badan lagi. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, dulu hamba punya para pekerja. Saat masa-masa resesi, saat masa-masa krisis keuangan, saat masa-masa kemarau yang ekstrim, ada seorang pekerja saya pergi tanpa mengambil gajinya, dan gaji itu saya tahan, lalu saya belikan kambing. Sekarang kambing itu diternakkan sampai banyak, sebanyak-banyaknya, penuh bukit. Satu bukit penuh oleh kambing. Kambing itu dari mana? Dari satu ekor yang tadi. Setelah kambing begitu banyak, datanglah orang yang dulu adalah pekerja saya. Dia menanyakan kepada saya mana upah yang dulu. Saya tunjukkan kepadanya bukit itu. Itu bukit itu, kambing yang ada di sana adalah milikmu. Singkatnya, dia ambil semuanya tanpa dia sisakan sedikit pun. Ya Allah, bila engkau ridha dengan apa yang hamba lakukan, bila engkau suka dengan apa yang hamba lakukan, ya Allah, hamba bertawassul kepadamu melalui amalan hamba ini. Bukakanlah pintu gua ini ya Allah, bukakanlah batu yang menutupi pintu gua kami ini ya Allah. Maka terbukalah seluruhnya, keluar mereka. Pelajarannya untuk kita apa Pak? Selama ini kita berasumsi, kita berpikir bahwa amal soleh kita hanya dapat kita lihat, hanya dapat kita temukan nanti pada hari kiamat. Kan begitu ya Pak ya? Nanti ketemunya pada hari kiamat. Tidak, ternyata wallahi tidak. Amal soleh yang kita lakukan di masa lalu ini bisa kita minta di dunia, bukan minta upah dan gaji pahalanya, tidak. Bertawasul, menunjukkan, meminta pada Allah, jika engkau ridho dengan amalan kita, ya Allah, bukakanlah. Kan bukan berarti minta mana ganjaran ya Allah daripada di akhirat bila di dunia, bukan itu yang kita minta. Tapi bila engkau ridho ya Allah, maka tolonglah hamba. Jadi kalau Bapak ingin coba aja, tidak apa-apa. Bapak mungkin pernah pergi haji dengan tabungan yang begitu susah payah. Bapak pergi haji dengan harta yang ikhlas, harta yang bersih, dan sekarang Bapak sudah pulang dari haji.
Dan selama dia haji, Bapak mengerjakan maksimal, Ibu mengerjakan maksimal. Ibu tahajud, Ibu baca tawaf, Ibu banyak melaksanakan, Bapak juga melakukan hal baik, dan Bapak tidak ceritakan kemana-mana. Ternyata suatu ketika Bapak Ibu dalam kesulitan besar yang bisa merenggut nyawa, dalam petaka besar yang bisa menghancurkan segala-galanya, Bapak atau Ibu menyebutkan, ya Allah, hamba haji dengan susah payah, dengan harta begini, dan hamba melaksanakan haji begini. Jika Engkau ridho dengan amal ibadah haji hamba itu, ya Allah, selamatkanlah hamba hari ini. Boleh Pak? Kayak gitu, bukan minta pahalanya hari ini, tapi minta jika Engkau ridho amalan hamba itu, ya Allah, maka selamatkan hamba hari ini. Ini juga pelajaran kedua. Kalau tadi pelajaran dari Nabi Yunus, sekarang pelajaran dari 3 orang lelaki yang terkurung dalam perut gua. Sekali lagi, amal soleh kita dulu bisa kita sebutkan kepada Allah, tapi ingat, amal itu syaratnya ikhlas sesuai sunnah Rasulullah, dan tidak diceritakan kepada siapa-siapa, hanya pada Allah saja, dan Allah saja yang tahu. Beda dengan orang baru pulang haji, ini cerituan sedalahnya ke orang. Dia yang lah, dia luar biasa ketika haji petang. Bagaimana? Deh, tak pernah dia merasa salamat tu salat tahajud doh. Jam 2 tu lah jago dia tahajud sampai subuh. Untuk apa kita ceritakan itu, Pak? Khatam deh dan sampai puluh hari tanah suci ya di Makkah Madinah. Khatam deh dan ini kali Al-Quran. Untuk apa diceritakan itu? Selesai sudah, Pak. Bapak hanya dapat itu aja dari orang, tapi yang di sisi Allah sudah gugur semuanya. Rugi, Pak, bului. Untuk apa kita ceritakan? Bu, ini tidak sedikit, maaf ya Bu ya, ibu-ibu juga sering terperangkap oleh itu. Bagaimana cara kita terperangkap? Ibu hamilkan anak ibu, sakitnya minta ampun ya Bu ya, apalagi hari-hari akan melahirkan. Bu, ketika ibu akan melahirkan, mande antara persambungan hidup dengan mati rasanya. Ya Bu, ketika kita akan melahirkan, ketika ibu akan melahirkan, apa-apa anda sambut tanya, kenapa anda punya pengalaman nih Gora? Setelah itu ibu lahirlah anak antara hidup dan mati. Kemudian ibu menyusukan anak, siang jadi malam, malam jadi siang, sering begadang, sering bertanggang, ya, tidak kenal lelah, betul-betul tidak berhenti. Pipis anak jadi gelisah, anak kita jadi gelisah, tidak makan anak gelisah, tidak tidur anak kita gelisah. Satu ekor nyamuk terbang dalam kamar, kita kejar nyamuk itu kemana-mana. Sampai begitunya kita perhatian pada anak. Kini anak lah kadang lah jadi menteri gubernur, alamak jadi anak sukses, dan si anak mulai lupa kepada kita. Tidak sedikit orang tua yang mengungkit-ungkit kepada anaknya, nak, karena ada yang balik nak. Ingatlah oleh engkau nak, dulu engkau ada dalam rahim ibumu, engkau ibu susukan, engkau diceritakan semuanya. Oi bapak ibu, batal amalan bapak ibu, amalan bapak ibu batal karena diceritakan. Manan namanya dalam Al-Quran, manan namanya dalam hadis. Bapak ibu ceritakan, dan amalan macam ini tidak bisa jadikan sebagai amalan tawassul. Tidak bisa. Ya Allah, dulu hamba begini, tidak, engkau sudah ceritakan pada orang banyak, maka tidak ada lagi yang bisa engkau tawasulkan lagi kepadaku dari amalanmu. Jangan pernah ceritakan. Jadi syarat amalan itu apa? Ikhlas sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian amalan tersebut tidak diceritakan ke sana kemari. Ulangi Pak bersama-sama Bu. Ikhlas sesuai sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, tidak diceritakan kepada siapapun saja selama-lamanya. Gitu. Maka ibarat Allah yang muliakan, besok kita mulai berlomba-lomba menjadi orang yang paling banyak menyimpan di sisi Allah dari kesolehan ketaatan. Besok kok lay panjang juga Pak, ide ya Pak, besok lay berniatlah subuh berjamaah, dan sebelum sholat subuh saya sudah sholat sunat di sini. Saya sudah tahiyatul masjid, saya sudah sholat sunat fajar, saya sudah berzikir dan sempat berdoa sebelum qamat subuh berjamaah, dan saya tidak akan keluar dari masjid kecuali setelah matahari terbit. Antara matahari terbit dengan sholat subuh matahari terbit, saya penuhkan dengan zikir. Kalau modal zikir saya sudah habis, maka saya akan baca Quran. Setelah itu saya akan isi dengan sholat sunat 2 rakaat disebut dengan sholat sunat syuruk, dan saya baru keluar. Dan saya harus mulai duha, ya, saya harus mulai duha. Jadi dari tahajud sudah bangun, subuh berjamaah, duha diisi, kemudian zuhur juga tidak mau ketinggalan berjamaah. Kita pastikan kita qabliyah
Zuhur rawatib qabla zuhur kita sudah lakukan, zuhur berjamaah kita sudah dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Setelah salat zuhur kita berzikir, nggak langsung pergi keluar. Handphone tolong di stop, handphone tolong ditinggal dulu di rumah, itu lebih baik, lebih aman, lebih bijaksana daripada dibawa-bawa. Walaupun dia tidak terdengar bunyinya, tapi getarannya itu cukup mengganggu dan radiasinya berbahaya buat kita, baik tinggal di rumah saja. Kalaupun dibawa, silentkan, mode pesawatkan, matikan, itu lebih aman, tidak mengganggu kita, tidak radiasinya membahayakan kita, tidak juga mengganggu orang yang ada. Zikir, setelah itu berdoa, setelah itu pulang, lakukan ibadah di rumah, ibadah di kota, ibadah di kantor, ibadah di pasar, ibadah dengan muamalah. Setelah itu sampai Isya bertekad, saya akan siapkan diri. Maka walaupun sebulan bapak baru mempersiapkan diri, Bu, bencana besar terjadi. Doa bapak lah nyinyir kepada Allah dalam 1 bulan, dikabulkan, dijawab oleh Allah. Walaupun baru 1 bulan, tapi bapak ibu tunjukkan kesungguhan. Cari yang bawa ambu tinggal di Pikumbu apa. Kalau tidak benar apa yang saya sampaikan ini, cari saya, Zulkifli Muhammad Ali, tinggal di Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al-Hufaz, disingkat dengan MA, di Payakumbuh, Ma'had Al-Hufaz. Cari di sana. Ustaz Zulkifli pendusta, tanya-tanya tahun ini aman-aman saja. Lihat, tahun ini sangat berat ujian yang akan kita alami bersama-sama. Dan ini bukan baru saja, sedunia, Pak. Sedunia akan mengalami ujian-ujian, bencana-bencana besar, petaka-petaka, peperangan yang hebat-hebat. Dan amal soleh lah jawabannya, nggak ada yang lain. Maaf ya Pak ya, kalau saya agak berani bicarakan ini. Amal soleh lah jawabannya, nggak ada yang lain. Di akhir zaman kata Rasulullah, senjata kamu hanyalah sabar, dan sabar ini hanya berguna bagi orang-orang yang sebelumnya sudah beriman dan banyak amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kamu. Saling memberikan kekuatan pada yang lain-lain untuk mereka senantiasa bersabar. Warabitu, siap-siagalah kamu, bahu-membahulah, siap-siagalah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, senantiasalah kamu bertakwa dalam amalan soleh yang banyak, semoga kamu termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang selamat. Kemudian di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan memperkuat sabar dan mendisiplinkan sholat. Nah, dalam hal ini saya contohkan satu contoh. Kita ada spidol, alhamdulillah ada. Bismillah. Allah perintahkan kita apa barusan Bapak Ibu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Lihat Bapak tulis. Bismillah. Bismillah. Rasul mengumpamakan agama kita ini, ya, agama kita ini macam satu bangunan rumah. Rumah itu pasti ada pondasi, pasti ada tiang-tiang, pasti ada dinding-dinding, baik dinding luar atau dinding-dinding sekat dalam rumah, juga ada loteng, ada atap. Oke, saya bertanya, tiang daripada agama ini apa? Salat. As-salatu imaduddin. Coba lihat tukang, sebelum dia membentuk rumah itu, yang paling pertama dia buat adalah tiang, ya. Yang paling pertama sebelum dia membentuk rumah, tentu saja, ya, dia buat batas-batasan rumah, tentu semuanya ada tiang dulu. Tiang dulu dia tegakkan. Tapi pertanyaan kita yang bisa sangat mudah dijawab, sebelum tiang itu didirikan, karena tiang sangat strategis dalam membangun rumah. Sebelum tiang itu didirikan, dibuatkan papan malnya, di dalamnya sudah ada besi. Sebelum dicor, biasanya apa yang sudah siap duluan oleh tukang? Pasti pondasi. Pondasi itu nampak enggak? Dalam tanah kan? Ada besi, ada batu, ada krekel, ada semen, ada pasir, ya, diaduk semuanya, kemudian jadi pondasi. Sementara besinya naik, besi itu dicor, kemudian jadilah dia tiang-tiang. Dari tiang-tiang ini nanti dihubungkan menjadi dinding. Antara satu tiang ke tiang dibuat dinding-dinding. Ada jadi kamar, ada jadi dinding luar rumah, ada yang menjadi pembatas, dan itu dapur segala macamnya. Intinya tiang adalah inti. Di atas tiang bisa dikasih slop. Nah, dari tiang ke tiang dikasih slop. Untuk apa slop? Sebagai tempat kuda-kuda buat atap.
Betul Pak? Dan tidak akan mungkin loteng ini dijadikan kalau tidak ada tiang. Nah mungkin loteng ini baru ada, cantik siapa apapun dibuatnya, pasti tiang penyangganya. Dari tiang ke tiang ada slop. Baik kaum muslimin kami muliakan, tiang itu adalah sholat, dan sholat itu terhubung langsung dengan pondasi tadi. Nah, oke. Sekarang gadang apa tulis? Insyaallah. Alhamdulillah. Memang tak lu banyak kok tulis malam gua. Cuma hanya sekedar ilustrasi, Pak. Lihat Bapak Ibu. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Allah menyebutkan sabar dulu. Orang yang berusaha sabar di akhir zaman, sementara sholatnya malas, sabarnya ini tidak akan kuat. Sabar ini akan tenggelam. Ibaratnya buat pondasi. Pondasi itu dibuat agar bisa tegakkan tiang dari atas pondasi itu, betul tidak? Sekarang tiangnya nggak ditegakkan, maka pondasi ini nggak ada guna. Dia akan tenggelam oleh tanah, akan tenggelam oleh air, akan tenggelam oleh rumput dan sebagainya. Maka tak ada guna sabar-sabar, dia pasti akan hilang. Orang macam ini tidak akan mampu bertahan. Sebab apa? Baru berguna sabarnya itu kalau dia sholat, dan baru akan tahan lama sabarnya itu. Kita mau coba sabar-sabar, sholat ramaleh, tidak akan kuat dia sabar. Dia pasti akan hancur juga. Dia pasti akan hilang, tenggelam. Jadi sabar ini wajib didukung penuh oleh sholat. Kalau dia tidak sholat, maka sabarnya akan rapuh, sabarnya akan tenggelam, sabarnya akan hilang, dan dia tidak akan mampu bertahan dalam sabar. Ujian berat ke depan. Jawaban yang terbaik adalah Bapak benar-benarlah sholatnya. Dan perintah Rasulullah adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Tapi ingat, ini saya kiaskan, saya analogikan dengan banyak contoh. Bapak punya mobil, ada punya mobil, atau lihat orang yang punya mobil lah. Mobil mesinnya bagus dari Jerman, dari Jepang, dari Amerika, mesinnya bagus, rangkanya bagus. Tapi mobil itu rangkanya bagus, mesinnya bagus, cuma bodinya nggak ada. Kayak apa mesin mobil itu bentuknya? Hah? Kayak apa? Lah bisa jalan auto tuh. Jalan bisa. Tapi bantu awak ke kerangka auto. Masih tergantung kerangka auto ada made in Amerika, tapi nggak ada kerangka, ada bodinya. Maka ketahuilah, body itu apa rancak bantu. Di dalamnya ada eksterior, ada interior. Makin mewah mobilnya, interiornya makin nyaman kita di dalamnya. Ya, eksteriornya juga makin dirancang auto kan begitu. Nah, interior eksterior ini adalah sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Allah bisa diasanan, dipanggakan. Sudah bisa nggak diandalkan sholat wajib 5 waktu? Udah, tetapi belum indah, belum nyaman kalau belum diisi dengan sholat sunat qabliyah, dengan sholat sunat ba'diyah. Tambah lagi dengan sholat sunat tahiyatul masjid, tambah lagi dengan sholat sunat wudu, tambah lagi dengan sholat sunat hajat, tambah lagi dengan tahajud, tambah lagi dengan duha, tambah lagi dengan sholat sunat syuruk. Masya Allah, akan begitu elit dan lux mobil yang kita tunggangi itu, Pak. Ibarat itu begitu. Baik, ini masalah sholat. Kalau sabar dari tadi sudah selesai. Sabar ini tidak akan mampu bertahan orang yang sholatnya remeh, orang yang sholatnya leceh, orang yang sholatnya lemah, orang yang sholatnya main-main. Bahkan yang Allah janjikan adalah fawailul lil musallin alladzina hum sahur, lalai dalam sholatnya. Lampir masuk waktu asar baru sholat zuhur, lampir tenggelam matahari baru sholat asar. Sekali wudhu pas assalamualaikum azan maghrib orang terus santiang juga pas agak anden tadi. Padahal kata Rasulullah, tilka sholatul munafik, itu adalah sholatnya orang munafik. Baik, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa renungan kita jalankan barusan. Jawaban kita tidak begitu panjang, uraian kita tidak begitu banyak, tapi cukup. Saya rasa ini menjadi pegangan Bapak Ibu. Satu lagi yang saya minta pada Bapak Ibu kan sekarang sangat akrab dengan yang namanya setan gepeng. Mana setan gepeng? Tolong pinjamkan setan gepeng setepat.
Ini setan gepeng, setan penyet. Tapi ini bisa nggak bermanfaat kalau di tangan kita orang soleh? Bisa. Ini bermanfaat. Bisa jadi aplikasi Al-Quran di download di sini, kita baca Quran. Kemudian di sini kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube, ya kan? Kita juga bisa berbagi nasihat, membagi informasi yang benar, memupuk ukhuwah dan sebagainya. Bisa pakai ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, benda macam ini untuk di akhir zaman, itu di akhir zaman fitnahnya sangat besar sekarang untuk generasi muda. Tapi bagi bapak nggak ada ini, gimana rasanya di zaman sekarang nih? Nggak ada nih, gimana rasanya? Tinggal ikut di rumah, nggak pajak pui ke rumah. Kok biasa aja, bertanya bocah lu. Tinggal aku di rumah, nak ajak pergi rumah. Atau tolong antan cie para luna dedin. Rasa putih langkah awak, rasa putih komunikasi awak, putih lidah awak rasanya. Karena apa? Karena ketergantungan kita kepada ini. Padahal kata Rasulullah SAW, Al-Quran di akhir zaman syafi'un musyaffa', pemberi perlindungan dan pemberi penyelamatan, Al-Quran. Sementara kata Rasulullah, kalian di akhir zaman akan disibukkan dengan muthanna dan kalian banyak meninggalkan Al-Quran. Para sahabat bertanya, apa itu muthanna ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tulisan yang kamu tulis-tulis di tangan-tangan kamu. Kamu sibuk memindahkan tulisan itu dari tangan ke tangan. Kamu membacanya, dan kamu membacanya. Kamu meninggalkan kesibukan kamu dari membaca Al-Quran. Maka muthanna di akhir zaman itu adalah handphone di akhir zaman. Ini yang akan mencampakkan Al-Quran. Padahal kata Rasulullah, orang yang paling selamat dan dilindungi, dijaga di akhir zaman adalah ahli Al-Quran. Walaupun bapak nggak hafal Al-Quran, tidak apa-apalah, tetapi bapak alhamdulillah rajin dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Bapak rajin memperbaiki tajwidnya, tahsinnya, berasul-rasul menambah hafalan Al-Quran. Lihat orang-orang macam ini. Jangankan bapak hidup di dunia, bu, sudah di alam kubur saja kita. Oi bapak, ibu, pernah nggak dengar beberapa kisah nyata dan sekarang ini beberapa kejadian nyata terjadi? Pernah tidak bapak ibu mendengarkan kisah nyata, bahkan melihat videonya? 25 tahun dikubur, kemudian karena kuburnya terpasang dipindah, digali kembali masih utuh. Pernah dengar tidak? 50 tahun, 75 tahun, 120 tahun dikuburkan, kemudian digali kuburnya masih utuh, masih seger, ya, masih. Ternyata riwayat hidupnya ini adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka adalah ahli Al-Quran, guru ngaji, pemuda yang hobi belajar dan membaca Al-Quran, ya, orang-orang yang sedang menghafal Quran, para hafiz-hafiz Quran. Mati saja mereka dijaga oleh Allah, apalagi masih hidup. Masih ingat dah bapak, ini penutup bapak ibu, masih ingat tidak ketika tsunami di Lampung 2018 ya? Tsunami di Lampung masih ingat? Tsunami di Lampung, bagaimana penyanyi yang sedang ya, Anyut, Lampung pak, di Lampung. Nah itu mati dia pak. Tapi ada, ya terserah lah. Boleh aja, dah bahaya dah. Yang mau saya sebutkan, ini ada satu pondok pesantren tahfiz Quran di pinggir pantai. Aku ini di Lampung ya. Yang di sebelahnya hanyut, di sebelahnya habis disapu oleh tsunami. Yang ini aman. Jangankan hanyut, masuk sindaknya tuh. Padahal pagarnya rendah cuma dari tepi pantai. Masya Allah, ini lihat bagaimana pesantren Quran ini dijaga oleh Allah. Saya pak, istri saya orang Aceh bu, di Banda Aceh dulu ketika tsunami Aceh itu, ya, ayah bunda mertua saya tinggal di nama daerahnya itu Melaboh, itu abu menikah tuh. Kamu menikah di Melaboh, kemudian beliau pindah sekeluarga ke Banda Aceh yang ada dekat pesawat Selawah 1 itu,
Blower, saya tinggal, ibu ayah bunda saya tinggal di Blower. Blower itu jaraknya lebih kurang ada 15 km dari tepian pantai. Ketika tsunami terjadi, saya baru saja pulang dari Aceh. Baru pulang Pak. Dan saya pernah merayu ayah bunda saya, ayolah kita pindah Payakumbuh. Kenapa pindah Payakumbuh? Saya katakan syarat-syarat Aceh ini untuk didatangkan bencana oleh Allah sudah terpenuhi. Ayo ayah bunda kita pindah ke sana. Ayah bunda nggak mau karena anak-anak mau ujian akhir tahun, ujian panas kalau dulu ya. Tapi oke, kalau gitu ayah bunda tolong jaga diri. Ini syarat azab itu sudah terpenuhi di sini kata saya. Kemudian itu saya pulang hari Jumat. Hari Jumat saya nyampe Payakumbuh, hari Minggunya terjadi bencana tersebut. Ya, saya berangkat ke sana Pak. Masya Allah di Blower itu kalau dilihat dari helikopter, itulah satu-satu kawasan perumahan yang air tidak memporak-porandakan, menghancurkan. Lalu seketik saja Pak, hanya sebatas mata kaki. Padahal kira-kira 600 meter jaraknya yang ada pesawat selawat satu itu bangkai oto dengan bangkai rumah di mana-mana berserakan Pak. Tinggi airnya, dan bahkan jarak cuma 300 meter dari Blower tersebut itu ada kapal PLTN ya. Kapal PLTN, coba bayangkan barak kuenya gelombang tsunami. Kok tidak masuk ya ke komplek itu? Yang saya ingat di komplek itu Pak, azan 5 waktu. Pemuda-pemuda yang sedang menyanyi, yang sedang bergitar berarti langsung azan. Baik Saji. Orang-orang warga sekitar langsung ke masjid. Masjid itu selalu penuh. Ibu-ibu, emak-emak, anak-anak, bapak ke masjid. 5 waktu Pak. Asal saya pergi itu 5 waktu ini terjaga. Masya Allah. Akhirnya Allah jaga komplek itu. Allah jaga komplek itu. Tapi yang paling menakjubkan adalah di Punga Blangcut. Kalau ada orang Aceh di sini, yang paling menakjubkan di Punga Blangcut. Dari jarak tepian pantai ada pondok pesantren Tahfizul Quran, cuma 500 meter jaraknya. Semua hilang dan rata dengan tanah. Sementara pesantren ini banyak mata dan saksi, bahkan sudah tulis buku hampir 2 kali tebal Quran ini. Buku ada ke ayat-ayat Allah di tsunami Aceh ya, oleh Irfan Suharyadi Arwas penulisnya. Di situ ikut pesantren Kolawit, tsunami datang, air itu bersibak Pak. Air itu bersibak, kemudian ketemu lagi di sana dan melanjutkan perjalanannya. Allahu Akbar. Pesantren Tahfizul Quran. Pesantren Tahfizul Quran. Yang saya maksudkan di sini wahai Bapak Ibu, kesibukan Bapak Ibu dengan Al-Quran dan keluarga dijadikan keluarga Al-Quran di akhir zaman ini. Ini adalah syafi'un musyaffa'. Ini adalah pelindung yang akan menolong kita Pak, bukan hanya di alam kubur. Al-Quran yang akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir akan bertanya di alam kubur nanti. Stop, jangan kau tanya dia, jangan kau ganggu dia. Dia telah sibukkan waktunya dan umurnya bersama saya. Saya adalah Al-Quran yang dibacanya. Begitu Pak Al-Quran dalam kubur. Dia akan menjadi pelindung kita. Al-Quran akan menjadi pelindung kita di hari kiamat. Al-Quran yang akan membela kita di depan Allah. Al-Quran pula yang menjadikan kita berhak untuk dinaikkan derajat yang lebih tinggi. Ternyata Al-Quran bukan hanya berguna di alam kubur, bukan hanya berguna di padang mahsyar, tapi Al-Quran berguna sejak kita masih hidup di dunia. Sedangkan mati saja kita, jasad kita enggak Allah izinkan dimakan ulat, tidak Allah izinkan rapuh dan hancur, apalagi kita masih hidup. Dijaga Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan sampai kesibukan kita dengan benda-benda muthanna menjadikan kita tersedot kesibukan kita dari Al-Quran. Baca Al-Quran akrab, baca buku informasi segala macamnya rajin, baca Quran minim. Ini kita harus berubah. Hijrah 1442 Hijriah, kita harus hijrah pula dari kelemahan, kelengahan dan kelalaian masa lalu kita. InsyaAllah Bapak Ibu ya. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah dalam masa-masa sulit ini agar Allah menguatkan dan menjaga iman kita, agar Allah terus memelihara stamina ruhaniyah kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi futur, karena kita sudah lama tidak berjamaah, sudah lama tidak mendengarkan kajian, sudah lama tidak bersama para ulama, dan ini tentu saja membuat kita menjadi rapuh dan melemah. Dan kita berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas iman. Amin. Al-Fatihah.